Tadi saya bilang, proses pikiran kita kalau kita arahkan dengan baik, maka akan membawa perubahan hidup, akan menolong kehidupan kita. Jadi orang tidak mungkin bisa hidup tanpa berpikir. Ini yang harus saudara pahami. Jadi pikiran adalah gagasan atau ide dari mental manusia yang terbentuk dari banyak hal. Pikiran itu input yang masuk, yang kita terima, lalu kemudian terbentuk ide dari banyak input yang datang. Ketika ada banyak input yang datang, itu muncul. Ini yang disebut dengan proses. Oke, sekali lagi, kita punya nature berpikir kita itu ada dua, natural mind dan spiritual mind. Nah, pertanyaannya begini. Oke, kalau instrumen dasar kita diisi dengan hal-hal atau dengan input yang natural, maka akan terbentuk pikiran yang alami. Tetapi kalau instrumen dasar pikiran kita diisi dengan hal-hal atau input dari rohani, maka akan terbentuk yang namanya spiritual mind. Amin. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita mengubah nature pikiran kita? Bukan mengubah cara berpikir, amin, tapi mengubah nature pikiran. Artinya mengubah input dari dalam. Mari ada beberapa ayat yang ingin saya baca untuk kita lihat. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang pertama, supaya kita bisa mengubah instrumen dasar berpikir kita atau nature pikiran kita untuk ubah, maka kita harus tahu kebenaran. Pikiran kita hanya bisa diubah kalau saudara tahu pikiranmu itu ada kebenaran. Jadi kalau kita membangun nature pikiran kita yang adalah duniawi untuk mengetahui mengubah keadaan yang rohani, maka saudara harus isi dengan kebenaran. Bagaimana mengubah nature pikiran kita? Memberi input tentang kebenaran. Amin. Sebab kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak ada cara lain supaya saudara punya pikiran yang selalu rohani, punya spiritual mind. Bukan saudara belajar untuk berpikir positif, nggak akan bisa mengubah pikiran saudara. Saudara harus mengubah, mengisi pikiranmu dengan kebenaran. Dan Alkitab bilang firman-Mu itulah kebenaran. Amin. Kita tidak bisa membangun pola pikir kita. Kita tidak akan bisa dimerdekakan dari pikiran yang sia-sia kalau kita tidak punya kebenaran. Sekali lagi, kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi karena itu kebenaran, tahu itu di mana? Simpan semua dalam pikiran saudara. Punya knowing. Amin. Ada sesuatu yang rohani yang juga di dalam kita itu mengetahui tanpa belajar. Itu adalah hikmat yang dari Tuhan. Tetapi yang disebut kebenaran karena pikiran ini, ingat kalau yang dari rohani itu di dalam batin, gak perlu diubah. Waktu saudara lahir baru, rohmu yang baru itu. Tapi masalahnya pikiranmu belum diubah. Yang baru itu roh. Pikiran kita bukan yang baru. Supaya kita mengalami pembaharuan pikiran, maka pikiran harus diisi dengan material-material yang berasal dari kebenaran. Sehingga pikiran kita bisa memikirkan hal-hal yang benar. Oke, saudara paham ya? Bahwa untuk bisa mengubah instrumen dasar dari cara berpikir, dari pikiran kita adalah dengan mengisi kebenaran. Firman, ketika saudara dengar firman, terus dengar firman. Jangan biarkan pikiranmu dibombardir dengan hal-hal yang lain. Biarkan firman terus membombardir hidup kita, pikiran kita terutama. Kalau itu terus membombardir pikiran kita, maka nature pikiranmu mulai akan berubah.